Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri, salam Om Swastiastu. Pada kesempatan malam hari ini kami bersama Gusmin juga kru Misteri Dua Dimensi sedang mengupas masalah tombak, masalah benda pusaka tombak. Itu dilakukan oleh Mbah Ponco sendiri. Gimana Mbah cerita pusaka tombak ini? Ceritane tombak iki saka wong tuwa biyen. Iki saka pelopore Gunung Suralaya. Saka Janurenda jamane biyen. Lah saiki wis diturunake nyang mbah, terus mbah turunake nyang ibu. Iki saiki nyekel aku. Ketika ada di rumah, apakah ada suara apa, apakah ada ini yang menimbulkan dari benda pusaka ini yang berbunyi apa kayak yang biasanya ini? Biasanya kan keris itu kalau ditinggal oleh pemiliknya kan sering ada suara tangisan atau suara ya begitu. Iya betul itu suaranya ya geludak-geludak ya geludak ya kemelotak betul gitu. Soalnya naruhnya di pojok-pojokan rumah itu dulunya. Nah, apakah pernah terjadi kejadian misalnya ada seseorang yang membawa tombak ini lalu sakit atau gimana? Iya betul, dulunya ya dibawa orang terus langsung sakit, ya, sembuhnya dibawa ke rumah sakit. Sekarang sudah dikembalikan lagi tempat saya lagi. Ini sudah tenang di tempat saya itu. Berarti itu mengambilnya tanpa seizin atau dengan persetujuan Mbah Poncanya? Ya nggak izin, nggak izin. Terus itu saya taruh di rumah. Dulunya saya taruh di pojok-pojokan itu. Sekarang saya kasihkan di kamar sekarang. Jadi pembelajaran juga ya, karena mengambil barang tanpa seizin orang ya, karena karmanya sendiri itu sama sendiri ya kan. Jadi kan gini ya, jadi kan bukan miliknya, ya. Jadi kan dia diambil dengan tidak pengetahuan yang punya, akhirnya dianya dari benda sendiri berotak sendiri, akhirnya kodamnya menyerbu beliau yang membawa itu. Jadi kan ada sendiri toh, jangan mengurus punyaan orang lain gitu kan. Jadi mulai mengurus punyaan orang lain, akhirnya ada iri dengki ya kan. Ya kan, ada iri dengki ya kan. Terus mungkin nanti bilang ya itu editan, itu yang ini yang itu kan semua itu banyak kok. YouTube yang di sana di sini di sana di situ ada yang asli, ada yang settingan. Jadi udah nggak usah iri hati itu nggak baik. Kalau iri hati itu akhirnya mengimbasnya ke beliau sendiri gitu. Jadi dari kru dua dimensi, karena ini menggalinya kurang sempurna, makanya kita ambil aja dari kodam ini dimasukkan kepada Mbah Ponco, yaitu mediumisasi ya kan. Sebelumnya kita mengadakan mediumisasi, Kakung kalau istilahnya menerangkan suatu benda pusaka ini bagaimana Kung? Benda pusaka ini apa perlu dilestarikan di ini karena itu peninggalan zaman dulu itu yang dulu dari dulu kita, apakah Kakung punya saran? Kalau punya saran, Kakung gimana Kung sarannya untuk benda-benda ini yang ini gitu. Ya udah, karena Kakung nggak ada pesan ya, maka dari itu
kita akan mengidumisasi ya, Iya. karena keterangan dari Mbah Ponco kurang jelas, kurang itu, maka dari itu kita Mediumisasi kodam dari pusaka pusaka ini, karena pusaka ini memangnya ini pusaka asli ini ya, asli, bukan buatan sekarang, tapi ini benar-benar buatan udah zaman-zaman yang dulu ya. Maka dari itu yang terpenting kan kita mengambil sisi positifnya ya. Iya. Kita melestarikan benda-benda pusaka peninggalan dari para leluhur ya. ya, Nah juga jangan disalahgunakan juga. ya, karena apa, kalau sampai seperti benda-benda pusaka kalau sampai hilang lenyap, dibawa ke luar negeri, semua sudah diambil ke luar negeri, orang Jawa, orang Sunda pun kehilangan jejak masalah sisilah benda-benda pusaka orang Jawa. Jadi kita harus melestarikan, walaupun kita Ya yang penting wong Jawa ojo ilang bilang Jawa. Jawa nih gitu. Udah, sekarang langsung mediumisasi aja. Usahakan kepada kru kami Pratama yang akan mengevakuasi ini bendanya. Silahkan dimediumisasi karena kurang jelas tadi ya, kurang jelas kalau tidak dimediumisasi ya. Mari kita ke sana, ke sini. Ya, ini akan memasukkan suatu kodam dari benda pusaka yang tadi, yaitu tombak yang kepunyaan beliau, yang sisilahnya itu benda turun temurun dari bapaknya, tapi sisilahnya tidak tahu sama sekali, cuma dicubit sedikit tadi karena emang tidak tahu, karena ini sekali kan tidak mengasih saran ini enggak, tapi ini ada kodamnya. Akhirnya usahakan pada Anda untuk mengadakan mediumisasi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kali sinten niki? Aku ki ning mbawur iso ning pelopor Gunung Seloroyo. Iki arep bedanya apa iki? Ya gini, saya mau nanya ya. Ini yang masuk ini kodamnya dari tumbak yang tadi ya. Iya. Ini berbentuk apa yang ada di dalam kodam itu? Yang dalam apa yang menguasain tumbak itu? Bentuknya apa, wujudnya apa? Iki ning nguasani tombak kuwi ya demit lembut ning bedakan Suralaya kuwi. Ya, wujudnya orang tua. Tahu wujudnya apa? Kuwi tombak wujudnya ya jim-jim kuwi mlebu kono. Ada berapa jin isinya di tombak ini? Oke kuwi isine. Boleh disebutkan? Ya iso disebut kuwi jeneng-jenenge asal usule. Asal usul tombak itu tersendiri itu gimana asal usulnya? Kuwi sangka nenek moyang biyen kuwi,
kuwi turun maturun sangka mbah-mbah biyen. Saiki diturunke nyang anak putu. Ya, itu asalnya waktu itu dari pertapan, yaitu mana itu? Pertapan mana itu ya? Kuwi asli pertapan Janurendra. Janurendra ya. Janurendra itu saya mau nanya ya. Janurendra itu buat apa saja di sana? Kuwi kanggo nyadran wong-wong ning bakul-bakulan kuwi utawa ning duwe kewan-kewan kuwi dicadrakne rono ya gampang babar ya gampang lemu. Karo wong kuwi golek pesugihan ya iso cadrakne kono. Kuwi cetahe apik kuwi lek nyadrakne rono. Arep nyipta apa kelakon. Nah, wujude Anda sendiri itu apa? Aku ke ya ning wasane kono jane. Tapi masuk ke dalam keris itu. Iya, aku ya cetahe masuk kuwi ya. Ketika rewang-rewangi ngono kuwi. Sudah berapa lama Anda masuk di benda itu? Oh, aku suwe banget tau. Wis pirang-pirang tahun aku mulai masuk nyang kono kuwi yang tombak kuwi. Kalau boleh tahu itu dulunya tombak itu ditarik atau dikasihkan oleh penunggu itu? Dikasih jatahe. Dikasihkan Iya, ya. iya. Ketika itu dia apa kakek wujudnya pendapatnya barang itu dia apakah dia tafakur di situ, tawasud di situ, apakah bertapa di situ akhirnya dikasih benda itu? Iya bener jatahe nang kono ke topo jatahe. Ya pokoke jaluk kuwi barang kuwi supaya iki eling kei ya rupa tombak kuwi jatahe. Terus Anda sekarang kan berada di tempatnya Bapak Kadijan ya. Apakah di situ tenang apa enggak? Tenang, kuwi tak kon tenang jatahe. Kuwi Suka ganggu apa enggak? Ora ganggu. Yang penting dirukti utawa diurusi. Saben jemuah kudu gawe kembang utawa ngono. Kuwi jatahe tak dongak-dongake golek rezeki gampang. Nah, ketika ditinggal Mbah Poncok itu apakah pernah kejadian ada suara menangis atau suara yang lainnya itu? Iya bener jatahe. Aku didekeke ngendi-endi kuwi aku cete ora cocok. Cocoke jatahe nang jero kamar jatahe. Terus gini ya, pertapan Janurendra ya, tepatnya itu di Gunung Suraloyo ya. Apakah sampai sekarang ini banyak sekali orang yang masih datang ke situ mencari suatu hal yang beliau katakan tadi, kayaknya nyadran, kayaknya ini menyadrankan sapinya ke situ, menyadrankan itunya, mencari kekayaan dari situ. Iya betul, masih banyak sekarang. Banyak yang nyadran di situ Janurendra. Tapi ya kalau Janur nyadran situ harus pakai buceng selamat tiap Senin Wage. Terus itu nanti kisah selanjutnya bagaimana kalau dia itu sudah nyadran ke situ, nanti matinya gimana, husnul khotimah apa enggak, apa dia akan dibawa ke tempat situ juga karena dia langsungnya di situ. Ya kuwi digawa mrono lah nek matine cetahe gorono. Ora digawa nganti pokoke tetep bawane makam kene ngendi tetep dijiko. Nah, apakah benda tombak itu pernah digunakan seperti nyadran seperti itu? Ya kuwi ke ngene, kuwi ke dhisik ya wong nang cedak cadranan kono. Lah kuwi terus langsung dikekake. Saiki kuwi ya kulino mangan darah. Tapi darah celeng. Babi hutan iki kulino kuwi cetahe. Akhirnya kita ya pemirsa ya, mohon ya jangan sampai terjadi mencari suatu penyadranan dan ini ya, itu kan ya semua itu harta dan kekayaan kita itu adalah hanya dari Allah ya. Maka dari itu kami mohon ya, ini cuma suatu pengertian bagi kita ya kan,
untuk tidak melaksanakan hal-hal ritual yang seperti itu ya. Karena apa? Nanti matinya tidak husnul khotimah ya. Karena apa? Matinya pun akan dibawa ke tempat yang dia nyadar tadi, ya kan? Apakah saat ini masih digunakan untuk merugikan orang lain? Masih itu terus itu. Kalau ada orang nyadran ya bisa. Tuh, apa aja bisa itu nyadran situ. Seringkali yang kita temui ya Gus ini tentang sesuatu yang merugikan orang lain ya, seperti santet, jengges, tenung gitu kan. Ya, aku mau nanya itu ya. Ini kebanyakan kan orang yang iri dengki ya. Orang yang iri dengki suka dia menjalankan suatu hal yang seperti itu ya kan. Contohnya juga ada kepantau dari saya. Ya ini ada orang yang iri ya. Akhirnya dia main seperti itu karena iri dengki ya. Akhirnya dia menyerang dari luar. Jadi apakah suka dimintain seperti itu di Jano Rendro? Iya betul itu ya bisa itu nyadrakkan sana, bisa dicadrakan sana di Jano Rendro. Itu nggak tiga anu ngene kuwi iso pokoke nyelakani ning bolo-bolo ya iso pokoke karek jaluke kuwi. Selalu terjadi karena benci kepada orang lain, menghalalkan segala cara untuk menghancurkan suatu usaha orang lain, ya kan? Bagaimana caranya ini biar hancur, biar kocar kacir dan seperti itu ya. Maka dari itu ya pemirsa ya, mohonlah jangan hal seperti itu, jangan di ini ya. Kita bersandar aja lurus sama Allah ya. Udah sampai di sini saja dulu ya, karena ini kasihan ya. Ini dinetralkan saja karena ini kasihan. Pemirsa ya, ini tadi kita ngambil dari kodamnya tumbak ini ya. Ini tumbak asli ya. Ini masih bersat-sat, ini dari empu ya. Ini asli, bukan mainan yang sekarang aja, karena ini udah benar-benar peninggalan dari era Mataram ya. Ini asalnya dari Jano Rendro. Waktu itu dari Jano Rendro turun ke bapaknya tadi, akhirnya turun temurun ke anak cucunya ya. Maka dari itu kita dari Mr. Dimansi pamit undur diri. Jangan lupa kita jangan undur diri dulu. Kita ada yang di sana itu ya. Oh iya. Ya, yang lihat di sana itu ya. Ya, ada yang di sini ya. Tanya Bu, ini. Tanya settingan bukan bilang. Ini kita penonton dari Misteri Dua Dimensi ya. Bu, Pak, iki mang rekayasa settingan apa bukan? Asli kan? Asli kan? Bu, asli ya? Asli, bukan rekayasa kan? Bukan settingan kan? Iya. Jadi itu, ini dari pemirsa di sini. Itu yang di sana tuh, ada yang di sana juga ini ya. Akhirnya karena terlalu banyak ya yang banyak omong tadi kosong isinya. Ya akhirnya lah kalau banyak omong kosong isinya, akhirnya nanti menyantapnya ke Anda sendiri, nggak jalan Anda, tahu nggak? Karena iri dengki, ya kan? Ya kan kalau orang yang iri dengki itu akhirnya orang yang iri itu kemakan dengan ngomongan sendiri itu, ya kan? Ya kan? Akhirnya terima kasih dukungannya kepada Misteri Dua Dimensi. Pemirsa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirnya kami dari Misteri Dua Dimensi pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.